Selamat malam pemirsa. Setelah eksepsi Sambo dan kawan-kawan ditolak, persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua alias Brigadir J memasuki babak baru dengan persidangan pembuktian yang akan dimulai pada 1 November mendatang. Adu bukti dan strategi akan dipertontonkan baik oleh kubu terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Akan seperti apa? Kita nanti akan membedahnya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Namun sebelumnya kita simak sejumlah fakta persidangan yang sudah berlangsung sebelumnya. Kita simak informasi yang pertama. Ferdy Sambo. Ferdy Sambo telah menjalani sidang perdana pada 17 Oktober 2022. Sambo didakwa dengan 2 kasus yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice dengan menghilangkan alat bukti rekaman CCTV di lokasi pembunuhan Yosua. Sejumlah poin penting diungkap oleh jaksa penuntut umum dalam sidang dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Yosua. Pertama, Sambo merencanakan pembunuhan dan merancang skenario palsu. Jaksa memaparkan bahwa Ferdy Sambo melakukan perencanaan pembunuhan di rumah Saguling lalu meminta Ricky Rizal mengeksekusi pembunuhan Yosua. Sambo lalu meminta Eliezer yang mengeksekusi setelah permintaan pertama ditolak oleh Ricky. Usai aksi pembunuhan, Sambo kemudian merangkai skenario palsu dan menyebarkan ke berbagai pihak, termasuk kepada Kapolri. 2. Putri Chandrawati. Putri Chandrawati yang juga merupakan istri dari Ferdy Sambo mengetahui rencana pembunuhan bagaimana jaksa penuntut umum maksud kami mengungkapkan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mengetahui rencana suaminya untuk membunuh Yosua. Putri ada ketika Ferdy Sambo menjelaskan skenario pembunuhan dan kepada Barada Eliezer. Ferdy Sambo berjanji akan memberi uang 1 miliar rupiah kepada Eliezer. Hal ini menjadi poin ketiga dari sidang perdana kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua dari surat dakwaan. Sambo berjanji akan memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Eliezer usai eksekusi dilakukan. Sambo juga menjanjikan uang 500 juta rupiah untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Uang tersebut sempat diperlihatkan kepada Ricky Rizal, Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf 2 hari setelah kejadian dan akan diberikan jika kondisinya sudah aman. Tidak hanya uang, Sambo juga memberikan hadiah ponsel iPhone 13 Pro Max kepada ketiganya. Poin berikutnya mengenai perusakan laptop isi rekaman CCTV. Jaksa memaparkan bahwa Sambo memerintahkan kepada AKBP Arif Rahman Arifin untuk menghapus isi kamera CCTV yang merekam insiden penembakan. Sambo bahkan marah karena Arif mengatakan bahwa dalam isi rekaman CCTV berbeda dari keterangan Sambo. Tidak ada penembakan antara Eliezer dengan Yosua. Arif lalu menghapus isi CCTV dan mematahkan laptop berisi rekaman itu. Poin berikutnya, poin kelima, di mana dugaan laporan fiktif pelecehan seksual terhadap Putri. Jaksa mengatakan laporan kasus pelecehan Putri Chandrawati adalah laporan fiktif atau mengada-ngada. Kasus tersebut hanyalah bentuk pengalihan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS. Berikutnya, Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J, namun Sambo tidak melakukan konfirmasi. Jaksa menyebut Putri Chandrawati mengaku kepada suaminya Ferdy Sambo bahwa ia telah dilecehkan oleh Yosua. Namun Sambo sama sekali tidak mengonfirmasi pelapor atau informasi itu kepada Yosua sendiri. Putri mendengar seluruh rencana pembunuhan Brigadir Y atau Brigadir Yosua. Menurut dakwaan dari jaksa penuntut umum, Putri mengetahui seluruh rencana sang suami untuk mengeksekusi Yosua. Bahkan Putri turut memberi saran Sambo untuk mengenakan sarung tangan. Putri juga ikut membahas mengenai CCTV.
Menurut jaksa, Putri juga terlibat dalam pembicaraan dengan Verdi Sambo mengenai keberadaan kamera CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan juga penggunaan sarung tangan berwarna hitam dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri mengucapkan terima kasih kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf karena turut membantu dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, ucapan itu disampaikan Putri berselang sekitar 2 hari setelah pembunuhan berencana terhadap Yosua terjadi. Yaitu tepatnya pada 10 Juli 2022 di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29. Baik, kita ke Ricky Rizal. Di mana Ricky Rizal mengatakan tidak mengetahui peristiwa di Magelang. Menurut jaksa, Ricky Rizal tidak mengetahui peristiwa pelecehan seksual di Magelang sampai akhirnya diberitahu sendiri oleh Verdi Sambo saat tiba di Jakarta. Saat itu Verdi Sambo langsung menawarkan untuk mengeksekusi Brigadir J. Namun Ricky menolak karena mengatakan tidak berani atau tidak kuat mental untuk melakukan hal keji itu. Ricky mengamankan Brigadir J di lokasi pembunuhan. Saat rombongan berada di tempat kejadian perkara, Ricky disebut jaksa mengamankan Brigadir J di halaman rumah. Terdakwa Ricky Rizal justru ikut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban, yaitu Joshua yang masih berdiri di taman halaman rumah. Berikutnya kita ke Kuat Ma'ruf. Di mana Kuat Ma'ruf menutup seluruh pintu rumah saat pembunuhan berlangsung. Jaksa menyebut Kuat Ma'ruf selaku supir dan juga keluarga dari Verdi Sambo mendukung rencana pembunuhan yang akan dilakukan bosnya dengan cara menutup seluruh pintu yang ada di tempat kejadian perkara. Kuat Ma'ruf membawa pisau untuk berjaga-jaga jika Brigadir J melawan saat hendak ditembak. Ma'ruf juga turut mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Berikutnya Richard Eliezer. Terdakwa terakhir Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae menjalani sidang perdana kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Poin-poin penting yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum diantaranya, pertama, JPU mengungkap Eliezer diperintah oleh Verdi Sambo untuk menembak Yosua di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri itu. Eliezer mematuhi skenario pembunuhan yang dirancang oleh Sambo, di mana jaksa mengatakan Sambo menyusun skenario dan itu dipatuhi oleh Eliezer. Eliezer sempat berdoa, di mana jaksa mengatakan Eliezer sempat berdoa sebelum membunuh Yosua. Ia berdoa untuk meneguhkan niatnya menembak Yosua. Eliezer menembak Yosua setelah diperintah oleh Sambo. Jaksa menyampaikan bahwa Sambo memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk memanggil Ricky Rizal dan juga Eliezer serta Yosua untuk masuk ke dalam rumah. Begitu Yosua masuk ke ruangan, Sambo memegang leher di bagian belakang dan memerintahkan Yosua atau Brigadir J untuk jongkok. Sambo lalu memerintahkan Eliezer menembak Yosua sebanyak 3 atau 4 kali. Eliezer melihat Sambo sudah bersiap menggunakan sarung tangan hitam sebelum penembakan Brigadir Joshua. Jaksa mengungkapkan Eliezer melihat Sambo sudah mengenakan sarung tangan berwarna hitam dan kemudian ikut menembak bagian belakang kepala Yosua hingga tewas. Eliezer bahkan dijanjikan sejumlah uang. Atas semua dakwaan tersebut, 4 terdakwa, kecuali Eliezer, mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Namun dalam sidang putusan sela tanggal 26 Oktober kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi keempat terdakwa, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Lantas apa bukti-bukti yang telah disiapkan oleh kubu Sambo CS dan juga pihak Eliezer agar terkuak kebenaran dalam peristiwa ini? Dan pemirsa,
Kami akan mengulasnya bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi.